Di tengah gemuruh All England, Putri KW menantang An Se-young. Dan pertanyaannya cuma satu. Kejutan Indonesia benar-benar mustahil atau justru tinggal selangkah lagi? Kita mulai dari momen yang bikin jantung naik. Putri KW melangkah ke perempat final All England 2026 dan langsung ditunggu An Se-young. Itu bukan lawan biasa. Itu unggulan utama sekaligus penghuni ranking 1 dunia. Jadi tekanan mentalnya bisa terasa bahkan sebelum servis pertama dilakukan. Menariknya, Putri tidak datang dengan wajah takut. Dia justru bicara soal memberi yang terbaik dan membawa energi nothing tulus ke lapangan. Pernyataan itu penting, karena saat atlet bicara nothing tulus, kadang justru permainan paling berani, paling lepas, dan paling sulit ditebak muncul. Sebelum duel besar itu, Putri lebih dulu melewati Kim Ga-eun di babak 16 besar. Laga yang menguras napas dan ritme. Putri mengakui sempat sedikit engap, terutama karena pertandingan pertama sebelumnya hanya sampai 11 poin, jadi adaptasi tempo belum sepenuhnya stabil. Tapi dia tetap menemukan cara. Membaca pola pukulan atas dan pukulan kecil Kim Ga-eun yang tajam, lalu membatasi area serangannya. Ini menunjukkan kedewasaan taktik, bukan cuma adu tenaga, melainkan kemampuan mengunci senjata lawan sedikit demi sedikit sampai momentum berpindah. Sekarang tantangannya naik drastis, karena An Se-young terkenal konsisten, sabar, dan sangat rapi saat mengubah bertahan menjadi serangan mematikan. Benar, melawan tipe seperti itu, satu pukulan tanggung saja bisa dibayar mahal. Jadi keputusan Putri di setiap rally akan sangat menentukan. Putri juga bilang, sudah beberapa kali bertemu An Se-young dan baru bisa mengambil satu game. Fakta yang keras tapi jujur. Justru dari situ ada celah cerita. Kalau satu game pernah didapat, artinya pintu itu pernah terbuka. Tinggal bagaimana membukanya lebih lama. Yang saya suka, Putri menolak tenggelam dalam hitungan statistik. Dia memilih fokus pada satu prinsip. Sebelum shuttlecock jatuh, harus dikejar. Prinsip sederhana, tetapi kalau dijalankan penuh, itu jadi identitas permainan yang merepotkan lawan. Karena tiap rally dipaksa berjalan lebih panjang. Dan jangan lupakan atmosfer arena. Putri menekankan penonton sudah ramai sejak hari pertama. Suasana seperti itu bisa jadi bahan bakar sekaligus ujian. Maka kontrol emosi akan jadi kata kunci. Terutama di poin kritis ketika selisih tipis dan lawan mulai mengajak duel adu sabar. Kalau Putri mampu menahan keinginan memaksa winner cepat, peluang mencuri kejutan atas An Se-young akan terbuka lebih nyata. Namun kalau ritme dikendalikan lawan sejak awal, pertandingan bisa berjalan satu arah. Dan itu skenario yang harus dihindari sejak game pembuka. Selain teknis, ada dimensi keberanian. Sebab menghadapi ranking 1 dunia menuntut keyakinan bahwa setiap poin bisa diperebutkan sampai habis. Keyakinan itu sudah terdengar dari ucapannya. Tidak mau banyak berpikir. Artinya dia ingin bermain dengan naluri yang tajam dan respon cepat. Saya membayangkan game pertama akan jadi fase membaca. Putri mengukur kedalaman pukulan lawan sambil mencari titik yang paling nyaman untuk menyerang. Jika bisa menempel ketat di awal, tekanan psikologis justru pindah ke An Se-young. Karena favorit selalu dibebani kewajiban menang. Disitulah kejutan sering lahir. Bukan dari pukulan ajaib semata, tetapi dari keberanian menjaga disiplin saat momen genting datang bertubi-tubi. Dan ketika rally panjang dimenangkan Putri, efeknya bukan cuma angka, melainkan pesan bahwa dia siap bertarung sampai titik terakhir. Pengalaman itu memberi konteks. Dia tidak datang sebagai penonton cerita besar. Dia datang sebagai pelaku yang ingin menulis bab sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, apakah laga perempat final ini akan jadi pengulangan hasil lama atau justru awal perubahan peta persaingan? Jawabannya bergantung pada detail kecil. Footwork awal, akurasi drop shot, ketenangan saat dus, dan keberanian menekan di poin penentuan. Satu hal pasti, Putri KW sudah mengirim sinyal jelas bahwa dia tidak datang untuk bertahan. Dia datang untuk memberi perlawanan maksimal. Dan ketika atlet Indonesia membawa tekad seperti itu di All England 2026, publik selalu punya alasan untuk percaya kejutan. Kita akan melihat apakah nothing tulus berubah menjadi senjata utama yang membuat An Se-young terpaksa keluar dari zona nyamannya. Bila itu terjadi, pertandingan ini bisa berkembang jadi drama 3 game yang memaksa semua orang berdiri, menahan napas, lalu berteriak. Apapun hasil akhirnya, duel ini adalah ujian kelas dunia yang akan membentuk Putri jadi versi lebih tajam untuk turnamen berikutnya. Tetapi malam ini, fokusnya satu. Perempat final All England, Putri KW melawan An Se-young. Dan kesempatan mengejutkan dunia ada di depan mata. Di tengah dominasi unggulan dunia, Alwi Farhan menantang bayang-bayang 3 kekalahan dari Kun Lafut dan berpeluang mencetak kisah semifinal paling mengejutkan All England.
Semifinal badminton All England 2026 terasa sangat dekat untuk Alwi Farhan. Karena debutnya langsung mengguncang persaingan tunggal putra. Yang membuat publik terpaku, usianya baru 20 tahun, tetapi tekanannya setara partai puncak. Sebab di 8 besar, ia harus menantang Kunlavut Vititsan yang sangat berpengalaman. Bekal Alwi juga tidak kecil. Ia menyingkirkan Chou Tien-chen lewat 2 game langsung dengan pola tegas, menekan sejak awal, lalu menjaga fokus pada poin-poin krusial. Banyak yang melihat kemenangan itu sekadar kejutan harian, padahal ritmenya memperlihatkan kematangan. Alwi berani ambil inisiatif, menutup sudut, dan mengunci lawan dalam rally tidak nyaman. Ini yang membuat narasi revenge jadi panas, karena Alwi tidak tampil seperti pendatang yang menunggu kesempatan. Ia justru memaksa pertandingan bergerak sesuai keberanian dan tempo pilihannya. Rekor pertemuan memang masih berat. 3 kali duel, 3 kali kalah. Namun seluruh laga berjalan panjang, jadi jarak kualitas mereka tidak sejauh yang terbaca di kertas statistik. Pernyataan Alwi setelah lolos juga menarik. Ia ingin riset pikiran lalu gas lagi. Kalimat pendek itu terdengar sederhana, tetapi mengirim sinyal bahwa mentalnya sedang sangat siap. Di sisi lain, Kunlavut tetap favorit. Tenang, efisien, dan sulit panik. Tetapi lawan seperti ini bisa goyah kalau dipaksa keluar dari zona kontrol rally menengah yang biasanya ia kuasai. Karena itu, kunci Alwi adalah start agresif namun disiplin. Berani ambil bola ketiga, tetap rapat di area net, dan tidak memberi ruang bagi Kunlavut membangun ritme nyaman. Jika rencana itu jalan, duel teknis berubah jadi duel keberanian, dan pemain muda sering berbahaya di fase ini, karena belum terbebani ketakutan mempertahankan reputasi lama. Menang malam ini artinya bukan sekadar lolos semifinal, tetapi loncatan kelas yang menegaskan Alwi Farhan layak disebut ancaman nyata di level elit turnamen besar dunia. Jalur setelah itu juga terbuka. Pemenang laga ini akan bertemu Kristo Popov atau Lin Chunyi. Jadi peluang ke final tetap realistis jika langkah pertama bisa diamankan. Wajar publik Indonesia ikut emosional, sebab debut Alwi langsung dibandingkan dengan Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting saat mereka pertama tampil di All England. Perbandingan itu punya konteks berbeda, tetapi data tetap menarik. Jonathan berhenti lebih awal pada debutnya, Ginting juga gugur cepat, sementara Alwi sudah menembus 8 besar. Fakta ini tidak otomatis menjamin akhir indah, namun menunjukkan arus regenerasi tunggal putra sedang bergerak, dan Alwi datang membawa energi baru yang sulit diabaikan. Saya juga melihat perubahan kebiasaan taktisnya. Ia lebih berani mengambil risiko terukur, sehingga rally bisa dipotong lebih cepat dan tenaga tidak terkuras berlebihan. Risiko itu berbahaya kalau emosi pecah. Untungnya gestur Alwi dalam 2 laga terakhir relatif stabil. Bahkan setelah kehilangan beberapa poin beruntun, ia tidak kehilangan pola. Skenario paling menegangkan muncul jika game pertama masuk setting, karena pada fase itu keputusan kecil seperti memilih lift atau dorong datar bisa menentukan arah laga. Jika Alwi mampu melewati fase tertekan tanpa terburu-buru menyerang, peluang mencuri game pembuka meningkat. Lalu tekanan psikologis kemungkinan berpindah ke pihak unggulan. Namun kita tidak boleh melupakan adaptasi lawan. Kunlavut bisa mempercepat transisi serang agar Alwi tidak sempat menata rally panjang yang menjadi ladang keunggulannya. Maka detail pembuka rally sangat vital, terutama arah pengembalian servis dan keberanian menutup depan net. Karena dari titik itu komando permainan biasanya langsung terbentuk. Semifinal badminton All England 2026 terasa menggantung di udara, seolah setiap pukulan nanti membawa bobot jauh lebih besar dari sekadar perempat final biasa. Saya suka cara Alwi menerima rekor minor tanpa drama. Ia mengakui tantangan, fokus pada hari ini, lalu menyiapkan respons. Sikap seperti ini sering melahirkan kejutan besar. Penonton perlu ingat, kejutan tidak muncul dari keberuntungan semata, melainkan dari latihan berulang, pembacaan lawan, dan konsistensi menjalankan rencana saat momen paling genting. Jika ia menang, Indonesia mendapat cerita baru tentang keberanian generasi muda menantang dominasi mapan di turnamen tertua yang selalu melahirkan legenda setiap musim. Jika belum menang pun, kualitas duel melawan unggulan atas tetap bisa menjadi modal, asalkan evaluasi taktisnya dibawa ke tur berikutnya dengan disiplin yang sama. Jadi, sorotan kita malam ini bukan cuma angka akhir, melainkan apakah Alwi mampu memaksa Kunlavut bermain dalam wilayah yang membuatnya kehilangan rasa aman. Bila itu terjadi, kita mungkin menyaksikan titik balik ketika nama Alwi Farhan berubah dari talenta menjanjikan menjadi penantang serius perebutan gelar besar dunia. I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change, I just love the